Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu sebagai penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku, tetapi aku akan melihat kamu. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku ada di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan pada pagi ini terinspirasi dari majalah Hidup yang terbaru, edisi nomor 20. Renungan ditulis pada halaman 34 oleh Romo Albertus Purnomo OFM, Ketua Lembaga Biblika Indonesia. Berjalan dalam kasih dan ketaatan kepada Allah. Ibu bapak, saudari, saudara, kaum muda dan adik-adik yang terkasih, sebelum saya tinggal di Wisma Uskup Katedral, saya tinggal bersama Mas Parno, asisten rumah tangga di Wisma Adi Sucipto, Rawamangun. Saya selalu melewati kamar Mas Parno, depan kamar Mas Parno, kalau saya mau pergi. Satu ketika saya lewati depan kamarnya, saya mendengar suara seorang perempuan di dalam kamar Mas Parno. Ternyata itu suara Uut Permatasari yang bernyanyi, "Sudah mabuk minuman, ditambah mabuk kejudi, masih saja abang tergoda janda kembang, tak sudi, ku tak sudi." Saya penasaran apa arti lagu itu. Saya tanya pada Mas Parno dan Mas Parno menjelaskan. Itu ada seorang suami yang mau bertobat dan tidak mau melakukan dosa lagi dan minta ampun kepada istrinya. Tetapi ternyata istrinya tidak lagi mencintai dia. Istrinya sudah kapok dengan segala dosa-dosa yang dilakukan suaminya, sehingga dia tidak mengasihi lagi suaminya dan berkata, "Tak sudi, ku tak sudi." Ternyata mengasihi itu memang tidak mudah, apalagi mengasihi orang-orang yang pernah menyakiti kita. Sangat tidak mudah. Ini juga bisa dibuktikan dari data statistik tentang perceraian. Pada tahun 2022, ternyata ada 516.334 kasus perceraian. Luar biasa banyaknya, bahkan berkembang 63,41% dari tahun 2021. Sangat luar biasa banyaknya orang yang bercerai. Dan ternyata penyebabnya itu yang paling banyak 62,41% itu adalah
karena perselisihan atau pertengkaran. Selebihnya karena ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan poligami. Ini sangat luar biasa betapa memang tidak mudah orang mengasihi, terlebih terhadap orang-orang yang telah menyakiti kita. Tetapi kita sebagai pengikut-pengikut Yesus, kita mau mengikuti Yesus Kristus yang memberikan teladan kepada kita, yang selalu mau mengasihi siapapun, bahkan mereka yang tidak dikenalnya. Bahkan orang-orang yang telah menyalibkannya pun dia kasihi, dia ampuni, bahkan dia doakan kepada Allah Bapa. Maka kita diajak juga mengasihi seperti Yesus Kristus. Mengapa kita perlu mengasihi? Jawaban atas pertanyaan ini memang sangat banyak. Salah satunya, sebab dengan mengasihi kita sungguh-sungguh menjadi manusia seutuhnya dan benar-benar seperti Allah. Mengasihi adalah jalan yang membawa kita pada tujuan hidup, yaitu bersatu dengan Allah dan menjadi serupa seperti Allah. Namun penting diingat, bukan manusia, tetapi Allah lah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Karena Allah bukan hanya sumber, tetapi juga kasih itu sendiri. Dan tanda nyata kita bersatu dengan Allah adalah ketika kita mampu menjadi saluran kasih Allah dengan cara mengasihi sesama kita. Jika kita menjadi saluran kasih Allah, maka kasih kita seharusnya tanpa syarat, abadi, dan tidak mementingkan diri sendiri, sepenuhnya diarahkan untuk kebaikan bersama, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Kasih Allah jelas menyatukan kita dalam sebuah ikatan kesetiaan, persahabatan, dan komunitas yang tak terpatahkan dengan orang lain. Bagaimana kita tahu bahwa Allah mengasihi kita masing-masing? Jawabannya terletak pada salib. Di kayu salib kita melihat bukti kasih Allah kepada kita dan harga yang luar biasa yang Allah rela bayar untuk menebus kita dari perbudakan dosa. Yesus menyerahkan nyawanya agar kita dapat memiliki hidup yang berkelimpahan, penuh kasih dan persatuan secara abadi bersama Allah. Melalui salib, Yesus membuka jalan akan sebuah relasi baru antara Allah dengan kita. Kita kemudian diangkat menjadi anak-anak Allah. Kasih yang sejati lebih dari sekedar perkataan indah, perasaan dan niat yang baik. Sejatinya kasih itu adalah seluruh tindakan Yesus yang mengatakan, "Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku." Jadi kalau kita mengasihi Allah, maka kita mau mengikuti segala perintah Yesus, terutama mengasihi sesama kita. Karena dengan mengasihi sesama kita, maka kita pun mengasihi Allah. Kasih sejati kepada Allah dinyatakan dalam ketaatan, dan ketaatan nyata ada dalam kasih. Selain itu, kasih adalah wujud nyata kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus adalah hadiah terbaik yang diberikan Yesus kepada para pengikutnya. Sehingga sebelum dia naik ke surga, dia akan mengutus Roh Kudusnya untuk menaungi kita, sehingga kita tidak menjadi seperti anak yatim piatu, tetapi sungguh ada penolong yang tidak lain adalah Roh Kudus yang membimbing kita dan menguatkan kita, serta membawa kita melewati tantangan dan kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini. Roh Kudus adalah pemberi kehidupan. Kehidupan berkelimpahan yang berasal dari Allah dan yang menopang kita selamanya. Ia adalah penuntun ke jalan kebenaran,
kebijaksanaan, dan kebaikan. Lebih daripada itu, Roh Kudus adalah pendorong kita untuk tetap setia dan tekun dalam mengasihi sesama dan membawa sukacita dan penghiburan yang berlimpah, bahkan di tengah-tengah ujian dan penderitaan kita. Karena itu, berdoalah, mintalah Roh Kudus supaya kita dapat berjalan dalam kasih dan ketaatan kepada Allah. Roh Kudus itulah yang membimbing kita terus-menerus untuk percaya kepada Allah dan membimbing kita supaya kita saling mengasihi satu sama lain. Semoga ini terjadi dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Amin.